Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para sahabat misteri. Masih bersama saya AP. Salam kenal buat yang baru gabung ya. Dan terima kasih atas support dan dukungan teman-teman semua. Semoga kalian diberi kesehatan selalu, rezeki yang melimpah dan umur yang panjang. Amin amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja, nggak usah lama-lama. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah misteri. Kisah ini diangkat dari kisah nyata yang dialami oleh tetangga saya sendiri, dan cerita ini saya dapat dari beliau sendiri ya. Kejadian ini terjadi kurang lebih sekitar tahun 93-an, dialami oleh, sebut saja namanya Pak Min. Sedikit info nih, Pak Min bukan nama asli ya. Pak Min ini memiliki satu orang putra. Keluarga mereka sangat sederhana sekali, tetapi bahagia. Pada siang itu panas terik dan angin sepoi-sepoi karena kebetulan sedang musim kemarau dan musim panen padi. Dan kala itu waktu menunjukkan pukul jam 2 siang dan bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Pak Min sendiri siang itu sedang duduk-duduk santai di kursi di ruang tamu sambil istirahat, sedang istrinya sedang beraktivitas layaknya ibu rumah tangga lainnya. Lalu tak berselang lama, anak Pak Min masuk ke dalam rumah karena baru pulang main dari rumah temannya. Lalu Pak Min menyuruh anaknya untuk pergi ke sawah yang letaknya agak jauh di sebelah barat perkampungan, yang tujuannya disuruh untuk membakar sisa-sisa batang pohon padi yang sudah mengering sehabis dipanen. Seraya itu lalu anak Pak Min menolak karena dengan beralasan dalih letih, lelah karena sudah puasa dan sejari pagi sampai siang baru pulang main. Kebetulan nih Pak Min hanya memiliki satu anak saja. Singkat cerita, waktu menunjukkan setengah 5 sore. Berhubung tadi siang anak Pak Min ini tidak mau ke sawah, jadi Pak Min memutuskan untuk pergi sendiri. Beliau pergi menggunakan sepeda ontanya yang antik, walau sepeda zaman dahulu, tapi karena Pak Min ini sangat ulet, sepedanya itu dirawat dengan benar-benar dengan baik. Sepeda itu masih terlihat kokoh dan elegan. Singkat cerita, sesampainya di sawah, Pak Min mengumpulkan sisa-sisa batang pohon padi yang mengering untuk dibakar. Selang beberapa menit kemudian, Pak Min memutuskan untuk duduk-duduk sejenak sambil menunggu azan maghrib berkumandang. Tidak lama setelah itu, hingga tiba waktunya azan pun berkumandang. Dan Pak Min memutuskan untuk pulang karena juga kebetulan hari sudah mulai gelap dan matahari sudah tak nampak lagi. Sebelum pergi pulang, Pak Min mengecek api pembakaran sisa batang pohon padi yang dari tadi menyala agar tak padam, supaya bisa habis terbakar dan menjadi abu semuanya. Hingga tiba-tiba, tanpa disadari, Pak Min melihat dari seberang kobaran api di depannya nampak samar-samar seperti sosok seseorang, namun sekilas hanya seperti bayangan hitam saja. Pak Min menganggap itu hanyalah penglihatannya saja, namun tatkala bayangan itu semakin kesini semakin membesar dan tingginya bertambah, dan tingginya itu tidak wajar, tingginya 3 kali lipat dari tubuh Pak Min. Sadar akan ada yang tak beres, Pak Min lalu buru-buru bergegas berjalan menghampiri sepeda yang dari tadi ditaruh di perkebunan sebelah rumah warga yang jaraknya sekitar kurang lebih 15 meteran. Pak Min terus berjalan dengan sangat cepat karena juga menghindari agar tak jatuh terperosok di area persawahan yang tanahnya sudah kering dan berlubang. Jadi Pak Min ini tidak berani berlari. Yang tidak masuk akalnya lagi, Pak Min berjalan 10 langkah, makhluk itu hanya cukup 1 langkah saja sudah berada di depan Pak Min.
Jadi posisi makhluk itu di sebelah Pak Min ya. Jadi kalau Pak Min berjalan 10 langkah yang memang niatnya ngejauh, namun cukup 1 langkah saja makhluk itu mampu mengejar Pak Min. Di tengah kepanikannya itu, Pak Min hanya bisa membaca doa-doa yang beliau bisa. Tapi makhluk itu tetap saja mengikutinya. Hingga sampailah Pak Min di tempat sepedanya. Dan makhluk itu pun menghilang. Pak Min merasa lega lalu melanjutkan perjalanan pulangnya. Setibanya di rumah, Pak Min lalu mandi dan berbuka puasa dan sholat maghrib juga. Singkat cerita, Pak Min beserta keluarganya lalu pergi sholat tarawih di musola. Sepulangnya sholat tarawih, Pak Min memutuskan untuk istirahat lebih awal karena merasa badannya kurang fit. Yang ia rasakan gara-gara mengalami hal yang sangat mengerikan tadi dari sawah. Istri Pak Min sendiri sudah tidur di kamar. Anak Pak Min sendiri ikut tadarus di musola. Pak Min ini memilih untuk tidur di ruang tamu. Jadi rumahnya zaman dulu itu masih menggunakan bilik kayu ya. Dan rumahnya berbentuk masih model gaya rumah adat zaman dulu. Tepatnya adat Jawa atau bisa dibilang rumah joglo. Hingga tak terasa waktu menunjukkan pukul 10 malam dan tanpa diduga-duga ternyata makhluk itu mengikuti sampai rumah Pak Min dan menebar teror semalaman. Tapi yang diganggu hanya Pak Min. Diceritakan Pak Min ini sedang tidur hingga tiba-tiba ia mencium bau ubi bakar atau singkong bakar. Pak Min lalu terbangun karena memang bau singkong bakar itu lumayan menyengat di hidung. Disera setengah sadarnya baru bangun tidur, Pak Min merasa ada sesuatu di atas rangka penyangga atap genteng. Jadi kalau rumah Jawa itu kan ada beberapa tiang di tengah-tengah pusat rumahnya ya, tepatnya di ruang tamu sebagai kalau kata orang Jawa dulu dibilangnya cagak bumi atau penyangga pusat kerangka rumah. Dan ada beberapa tiang dari kayu yang membentang yang berbentuk segi empat. Jadi posisinya ini Pak Min tidur dan makhluk itu duduk di atas tiang itu, tepat di atas kepala Pak Min ini. Seraya itu di tengah setengah sadarnya Pak Min seperti ada yang menyentuh mukanya dari atas. Lalu Pak Min mencoba memperjelas pandangannya dan tersadar ada sosok yang tadi petang mengikuti pada saat di sawah dan terlihat jelas mukanya. Muka sosok tersebut berbulu lebat hitam pekat bertaring dengan mata yang menyala merah serta kuku-kuku panjang dan tajam. Makhluk itu menyeringai ngeri kepada Pak Min. Dan yang sedari tadi menyentuh muka Pak Min saat tidur itu adalah kaki makhluk tersebut yang diayun-ayunkan. Jadi bisa dibayangkan ya berapa panjangnya kaki makhluk tersebut. Diingat kalau rumah joglo itu dari lantai ke atapnya bisa mencapai 9 sampai 10 meter lebih. Makhluk itu duduk dan mengayun-ngayunkan kakinya di muka Pak Min sambil menyeringai. Seketika itu pula Pak Min tak bisa berbuat apa-apa. Sekedar untuk bangun dan berucap pun sangatlah susah. Sembari terbaring kaku, Pak Min berdoa sebisanya. Namun makhluk itu tak kunjung hilang dari pandangan Pak Min. Dan syukurnya setelah dari tadi Pak Min tak bisa berbuat apa-apa, Pak Min akhirnya bisa menggerakkan badannya. Namun tak ingin membuat istrinya panik, Pak Min memilih diam dan tak berteriak. Dan ia secepatnya pergi ke kamar mandi untuk ambil air wudhu. Setelah itu Pak Min membaca Al-Quran atau tadarus, tapi makhluk itu tak kunjung pergi juga. Posisinya hanya berpindah-pindah dari pojok ke pojok lainnya, dan dari atas dan turun, juga naik ke atas lemari. Hingga sampailah mendekati waktu sahur, baru makhluk itu pergi. Sesampainya tiba pagi hari, baru Pak Min berani menceritakan kejadian yang dialami ke istri dan anaknya. Dan siangnya Pak Min pergi ke sawah lagi untuk meletakkan sesaji. Jadi kalau orang Jawa mempunyai adat
ya yang bermayoritas sebagai petani. Setiap kali ada musim tertentu seperti musim tanam padi atau setelah panen, itu mereka pasti meletakkan sesaji di setiap sudut petak sawah yang tujuannya meminta izin kepada penunggu setempat. Jadi makhluk itu mengganggu Pakmin bukan karena Pakmin membakar batang pohon padi yang kering, melainkan Pakmin ini lupa meletakkan sesaji setelah panen beberapa minggu lalu. Dan cerita pun selesai. Oke, buat teman-teman yang sudah mengklik video ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan yang baru gabung, semoga betah ya. Dan yang belum subscribe, jika tidak keberatan, klik tombol subscribe-nya. Jika suka dengan cerita-cerita di channel ini, share and comment agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten cerita misteri nyata lainnya. Oke, sampai jumpa kembali di kisah-kisah misteri selanjutnya. Dari saya sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.